Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang akan membahas spesial terkait tolnya Makassar lebih dari sekadar cepat. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ismail Maliungan selaku Direktur Utama PT Makassar Metro Network yang akan berbincang bersama kita terkait apa saja yang ada di tolnya Makassar hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Sore, Mbak Ilu. Seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jalan tol gimana kabarnya? Lancar jaya. Lancar jaya. Oke, baik. Dan tema kita juga tidak sekadar cepat begitu ya Pak ya, jalan tol ini. Mungkin sebelum jauh membahas terkait seperti apa jalan tol dan juga apa saja kemudahan yang ditawarkan untuk masyarakat, mungkin boleh disampaikan dulu Pak terkait dengan PT Makassar Metro Network sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Tribuners yang berbahagia Mbak Ilu. Jadi Jalan Tol Makassar ini dikelola oleh PT Makassar Metro Network. Di Makassar ini sebenarnya ada dua entitas yang mengoperasikan jalan tol, tapi ini dalam satu grup yang sama. Jadi PT Makassar Metro Network ini mengoperasikan jalan tol kurang lebih 10,3 km dari Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta sampai dengan Flyover Urip Sumarjo, kemudian Jalan Layang Petarani. Gitu. Nah kemudian ini punya anak perusahaan namanya Makassar Metro Network yang mengoperasikan jalan tol Section 4 ke arah bandara. Ini panjangnya 11,5 km. Kita juga baru saja di tahun 2024 yang lalu mengoperasikan yang namanya Jalan Akses Tol Makassar Newport. Jadi sudah ada 3 segmen jalan tol di Makassar ini sejak berdirinya sejak tahun 98 sampai dengan 2025 ini gitu. Nah, jalan tol ini Mbak Ilu, jadi ini menghubungkan sentra strategis di Kota Makassar. Kita tahu bersama ada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, kemudian ada Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, dan sekarang ada Makassar Newport yang khusus untuk kontainer juga, menghubungkan kawasan industri, menghubungkan pusat-pusat bisnis di Kota Makassar. Sehingga Makassar Metro Network ini sebagai badan usaha jalan tol Makassar mengoperasikan bersama dengan anak perusahaannya mengoperasikan seluruh ruas jalan tol yang ada di Kota Makassar ini. Totalnya kurang lebih 24,5 km. Oke. Iya. Baik, dan juga Pak mungkin dari Makassar Metro Network sendiri melihat seperti apa Kota Makassar yang juga menjadi salah satu kota yang besar di Indonesia Timur, mungkin dengan hadirnya jalan tol apa pertimbangannya begitu Pak? Iya. Jadi jamak kita dengar ya bahwa Makassar ini kan kota dunia. Kota metropolitan, bahkan terakhir kota metaverse ya. Nah, ini kami ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah Kota Makassar bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah gitu, menghadirkan sebuah sarana transportasi. Ini untuk menjalin konektivitas jaringan transportasi darat yang ada di Kota Makassar gitu. Tentu dengan kondisi itu yang menghubungkan, kalau kita lihat peta jalan tol di Google Map gitu, itu seperti saya bilang tadi menghubungkan sentra-sentra strategis, dan tentu ini berperan yang sangat penting terhadap aktivitas warga kota, terutama untuk mendukung perjalanan transportasi sehari-hari. Iya. Baik, dan juga kita tadi dari temanya sendiri ada hashtag tolnya Makassar gitu. Mungkin dapat dijelaskan juga seperti apa campaign tersebut. Iya. Sekarang kan zaman digital ya, dan kita terus bagaimana menjalin komunikasi, konektivitas dengan user kita, pelanggan jalan tol yang ada di Kota Makassar. Nah, untuk bagaimana memasyarakatkan, mensosialisasikan jalan tol ini, yaitu kita punya satu tagline namanya Tolnya Makassar. Dan seperti disampaikan tadi, bahwa tidak sekedar cepat. Karena jalan tol ini bukan lagi seperti jalan tol mungkin 10 belasan tahun yang lalu gitu. Kita harus ikut perkembangan kondisi saat ini, di mana semuanya dilakukan dengan digital, dan kita juga dalam campaign ini hadir di platform media sosial gitu. Sehingga tujuannya bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, kami sebagai penyedia jasa layanan transportasi jalan tol terhadap masyarakat sebagai pengguna gitu. Nah, sehingga bisa terjalin sebuah kolaborasi gitu.
kita masyarakat menikmati jalan yang baik, kami terus melakukan peningkatan pelayanan, dan dalam kampanye yang kita lakukan ini, kita berharap bahwa dapat masukan-masukan dari masyarakat. Kita juga menyampaikan ke masyarakat apa-apa yang menjadi kelebihan dari jalan tol ini. Gitu. Oke, baik. Lalu apa yang menjadi penawaran lebih begitu dari tolnya Makassar selain mungkin jalur bebas hambatan atau tidak sekadar cepat saja begitu ya Pak? Iya, jadi kalau dari jalannya sendiri, sehari-hari jalan tol ini kita operasikan harus selalu memenuhi standar pelayanan minimum. Gitu. Betul. Tapi kami di Makassar ini selalu berupaya untuk menjadikan SPM ini pemenuhannya SPM Plus. Iya. Sekedar informasi bahwa Kementerian PUPR, kalau sekarang Kementerian PU, dalam kurang lebih 5 tahun terakhir, itu melakukan sebuah kompetisi dalam tanda petik, di mana seluruh jalan tol yang ada di Indonesia ini diperlombakan dalam sebuah event yang namanya Jalan Tol Berkelanjutan. Itu ada yang 15 kilo, kemudian lebih panjang, dan ada 2 kategori gitu. Nah, dan dari apa yang kita lakukan di Makassar ini, dalam sejak dilakukan ini kita selalu ada di 3 besar. Kita pernah 2021 juara 1, pernah juara 2, pernah juga juara 3. Ini tentu menjadi sebuah parameter bahwa kami mengoperasikan jalan tol ini dengan inovasi-inovasi yang terus kita lakukan gitu. Nah, tadi kalau Anda lewat jalan tol, apa-apa yang bisa didapatkan. Jalan tol ini dilengkapi dengan fasilitas pelayanan. Gitu. Jadi ada patroli pelayanan, kemudian ada patroli dari kepolisian. Kalau ada apa-apa terjadi di sana, kita ada kendaraan derek. Tidak minta-minta, ada kecelakaan, kita ada ambulans, ada rescue. Dan semua ini disiapkan dengan gratis. Bahkan derek kita, kalau di standar yang ditentukan oleh pemerintah, bahwa derek itu diderek keluar jalan tol terdekat. Nah, kami di Makassar ini membuat plus dalam tanda petik, kita menyediakan derek gratis sampai dengan ke bengkel atau rumah, sepanjang itu masih dalam lingkup Kota Makassar. Oke, baik. Jadi itu salah satu keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat begitu ya Pak ya, selain juga mengakses jalan dengan bebas hambatan atau juga lebih cepat, ada juga beberapa safety yang disediakan begitu ya Pak ya. Dan juga terkait SPM juga sudah selalu berusaha untuk dipenuhi begitu dari kementerian, dan juga bagaimana penyediaan ambulans, derek dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada aplikasi rupanya yang disediakan di jalan tol sendiri. Terkait itu aplikasi Nita, mungkin dapat dijelaskan Pak seperti apa model dari aplikasi ini dan apa saja keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat? Ya, jadi seperti saya bilang tadi bahwa kami dalam melakukan pelayanan ini berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan gitu. Sekarang dengan zaman digital, kita coba juga melakukan interaksi dengan pemakai jalan itu lewat digital gitu. Nah, seperti yang Mbak sampaikan bahwa kita punya aplikasi namanya Nita. Nita ini bukan cewek sebenarnya. Dia Nita ini Nusantara Infrastructure Toll Application gitu. Jadi ini kita develop internal. Di sana berharap bahwa dengan ini kita bisa memberikan fasilitas lebih ke pengendara. Di Nita ini tersedia kalau orang lewat jalan tol butuh struk, selama ini kita kan harus ambil struk kertas gitu. Nah, sekarang dengan semangat global saya kira, dengan paperless, bagaimana kita peduli lingkungan, struk itu bisa diambil secara digital lewat aplikasi Nita gitu. Kemudian di sana bisa lihat Google Map, terutama area-area yang berhubungan dengan jalan tol gitu. Di Nita juga terakhir kita bisa top up kartu elektronik, tapi saat ini memang masih terbatas dengan satu bank yaitu BCA. Kita masih dalam proses development. Nah, ke depan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama semua bank bisa di top up di sana gitu. Nah, di sana juga kalau Mbak mau keluar, mau ke jalan gitu, bukan sekedar lihat map, tapi mau lihat secara visual, live jalan tol kondisinya seperti apa, bisa diakses CCTV-nya di sana gitu. Nah, CCTV yang kita buka di sana itu live, mau lihat gerbang tol antriannya seberapa banyak, apakah ada hambatan. Misalnya kita lihat di map, ada warna kuning nih atau orange gitu ya.
ada apa gitu. Apakah ini benar-benar real? Nah, kita bisa lihat di CCTV sebagai komparasi terhadap kondisi itu gitu. Iya. Iya, baik. Jadi mungkin dapat disampaikan juga Pak, kemarin kan kita baru saja melaksanakan ataupun juga merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu. Nah, bagaimana kemudian kemarin aplikasi Nita ini juga artinya cukup membantu masyarakat dalam perjalanan mudik, misalnya ada yang melalui tol dan lain sebagainya. Iya. Jadi ya kami seperti saya sampaikan tadi, memang mudik ini kan sesuatu yang spesial mungkin kita lihat ya. Tapi khusus di Kota Makassar ini sebenarnya mudik itu tidak seperti yang kita bayangkan terjadi di Jawa, yang ke arah lintas Sumatera gitu. Di kita justru kalau menjelang Lebaran itu puncaknya ya kita kira-kira di pertengahan ketika orang mau belanja persiapan Lebaran gitu. Kalau pas mudiknya sendiri bahkan kita biasanya dibawa dari hari-hari normal gitu. Nah, tapi Nita ini tidak sekedar menjelang di Lebaran, tapi sepanjang waktu saya kira masyarakat cukup antusias untuk menggunakan itu. Iya. Iya, baik, dan juga salah satu yang menarik masyarakat untuk menggunakan aplikasi biasanya ada bonus-bonusnya Pak, ada poin, ada hadiah dan lain sebagainya. Nah, di aplikasi Nita sendiri seperti apa? Ya, jadi memang kami di Makassar ini selalu berinovasi terus-menerus. Kalau dulu mungkin pernah dengar namanya Tol Faganza, kita mengundi umrah gratis. Kemudian ada jalan tol bertabur emas gitu, yang setiap minggu kita mengundi 4 keping emas gitu ya. Kemudian kita pernah mengundi iPhone ya lewat Nita. Nah, sekarang ini dalam kampanye yang tolnya Makassar ini, sekarang kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang lebih real lagi di masyarakat gitu. Kita banyak dapat masukan bahwa bagaimana kalau itu dalam bentuk uang elektronik. Jadi sekarang setiap bulan kita menyediakan 20 pemenang untuk mendapatkan kartu perdana uang elektronik. Juga ada yang top up saldo juga 20 pemenang. Jadi setiap bulan ada 40 pemenang untuk itu. Nah, ini diundi secara secara fair lewat sistem. Jadi semua pengguna yang sudah meregister kartunya lewat aplikasi Nita tadi, kemudian dipakai bertransaksi, ini mendapatkan poin. Nah, tapi memang yang dapat poin ini adalah yang lewat minimum 20 kali dalam sebulan. Dan saya kira kalau pengguna komuter ini hampir 80% dari pengguna kita adalah pengguna komuter. Iya, baik, di layar juga tertera Pak itu CCTV-nya ya Pak ya. Boleh mungkin disampaikan juga kepada Tribuners yang sedang menyaksikan, ini adalah begitulah kondisi begitu di jalan tol. Iya, jadi kondisi seperti ini ketika kita mau berangkat agak ragu, saya mau ke bandara nih, berapa jam sih saya bisa sampai, berapa menit gitu, kondisi realnya bisa kita lihat seperti ini di layar HP kita masing-masing gitu. Tentunya dengan aplikasi Nita begitu ya Pak ya. Oke, baik, tadi juga ada beberapa bonus ataupun juga hadiah yang disampaikan jika kita menggunakan aplikasi Nita. Nah, untuk syarat sendiri Pak, bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mendapatkan bonus, mendapatkan poin dari aplikasi Nita sendiri seperti apa? Iya, saya tegaskan lagi ya bahwa semua pengguna jalan tol yang bertransaksi itu punya kesempatan untuk itu. Nah, tapi memang karena ini kita undi lewat aplikasi, lewat sistem, kita mengkolek semua ini lewat aplikasi Nita, sehingga kalau pengguna berharap atau berminat atau ingin mendapatkan kesempatan itu, yang pertama ya tadi kartu yang kita pakai diregister di aplikasi Nita, kemudian dipakai bertransaksi. Nah, setiap satu transaksi itu mendapatkan poin. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa yang punya kesempatan untuk diundi itu akan di-screening oleh sistem kita yang lewat 20 kali minimum dalam sebulan. 20 kali transaksi gitu ya. Jadi kalau kita mau ke bandara kan kita 2 kali transaksi nih. Iya, itu sudah terhitung 2 kali transaksi gitu. Jadi balik lagi 2 kali transaksi sudah 4 nih. Jadi dengan 5 hari saja bisa 20 gitu. Nah, sehingga pengguna kita sebenarnya kalau meregister kartunya 80%-nya itu punya kesempatan untuk ikut undian itu. Baik, dan juga terkait hal itu menjadi salah satu pemantik begitu ya, bagaimana juga masyarakat selain untuk memudahkan, ada juga poin-poin, ada hadiahnya yang bisa dinantikan oleh masyarakat, selain juga menikmati bagaimana cepatnya menggunakan akses jalan tol menuju lokasi-lokasi yang sudah terhubung begitu. Nah, dari
pemerintah Kota Makassar sendiri, Pak, mungkin seperti apa bentuk kerjasamanya dengan Bapak sendiri dan juga rekan-rekan di perusahaan, mengingat di Makassar ini pembangunan juga terus berkembang, Pak. Iya. Kita ada di Kota Makassar ini kan menjadi bagian dari keluarga besar kota ya, termasuk dengan Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Dan alhamdulillah saya kira sejak kita mengoperasikan jalan tol ini, kita dapat support penuh dari pemerintah gitu ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, kita menjadi bagian dari sistem jaringan gitu. Jadi kalau Kota Makassar mengoperasi bersama-sama dengan Kementerian PUPR mengoperasikan jalan-jalan arteri, ya kami mengoperasikan jalan tol. Dan ini tentu sebuah konektivitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Nah, dalam proses ini tentu koordinasi harus terus kita jalin. Jika ada hal-hal yang butuh kita follow up bersama, kita akan saling berkoordinasi gitu. Nah, termasuk dalam hal ke sosial lingkungan gitu. Betul. Ya, kalau ya mungkin sering juga di Tribun juga pernah saya lihat agak heboh-heboh, ada gangguan keamanan dari luar. Nah, ini kita disupport oleh pemerintah kota lewat kecamatan, kelurahan. Karena memang jalan tol ini melewati kondisi sosial masyarakat beragam. Nah, di sana ada saja gangguan-gangguan Kamtipmas atau apa. Dan kita bersama-sama dengan pemerintah kota. Dan juga kami sebagai imbal balik ke area perusahaan beroperasi, kita selalu melakukan CSR secara kontinu setiap tahun. Iya, baik. Apakah sejauh ini ada wacana untuk penambahan ruas tol atau seperti apa, Pak, di Kota Makassar? Saya lihat Tribun hari ini ya, tribunnews.com hari ini merilis berita bahwa pemerintah Sulawesi Selatan mengajukan ke Kementerian PUPR lewat Dirjen Bina Marga ya, untuk melanjutkan jalan layang Petarani ke arah selatan, kemudian jalan tol pesisir Maros, Goa Takalar gitu. Ya, ini tentu menjadi sebuah peluang yang bisa kita review bersama gitu. Bagaimana untuk melanjutkan itu? Karena ya memang investasi jalan tol itu harus melewat sebuah kajian yang cukup dalam, karena ini adalah investasi, sehingga harus dihitung dengan sangat hati-hati bagaimana visibilitas tadinya, Mbak. Iya, baik. Dan juga, Pak, kalau memang akan terrealisasi, apakah mungkin boleh kira-kira begitu, Pak, akan beberapa tahun lagi begitu bisa terrealisasikan? Iya, sebenarnya kan kalau ranah itu adanya di pemerintah. Ya. Kami juga mengikuti perkembangan. Kalau lihat di Kepmen PUPR tahun 2023 tentang rencana sistem jaringan jalan tahun 2020 sampai 2040. Di Sulawesi Selatan ini, khususnya Kota Makassar, memang ada beberapa ruas jalan tol yang direncanakan. Nah, tapi seperti saya sampaikan tadi, kami di badan usaha tentu ikut terhadap program-program pemerintah. Ketika itu ditawarkan oleh pemerintah, ya kita bisa menjadi salah satu pihak yang bisa berkontribusi. Tapi seperti saya sampaikan bahwa investasi jalan tol itu adalah investasi yang cukup kompleks ya, dan harus dihitung hati-hati bagaimana visibilitas tadinya. Jadi pertanyaannya kapan itu bisa dilakukan, tentu tidak dalam kapasitas bisa saya jawab dengan gamblang kapan gitu. Tapi karena ini kan ada kebutuhan kondisi kota, tapi juga harus dihitung secara finansial. Betul. Dan juga terkait jalan tol ini, Pak, mungkin seperti apa kiranya hadirnya jalan tol ini, dan apalagi sudah menghubungkan begitu banyak titik di Kota Makassar terhadap berkembangnya juga selain pembangunan, juga ekonomi begitu, Pak, di Kota Makassar. Iya. Kota Makassar ini kan ya sering disebut sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur ya. Bisa dibayangkan kalau Bandara Hasanuddin yang dikembangkan begitu besar, kemudian pelabuhan tidak disupport dengan sistem jaringan jalan darat yang memadai gitu. Nah, sehingga peranan jalan tol ada di situ, menghubungkan sentra-sentra ekonomi tadi, menyediakan sarana transportasi yang lancar, yang handal gitu. Karena memang jalan tol itu kan menjadi sebuah alternatif ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke bandara, kita bisa lewat Jalan Perintis Kemerdekaan ataupun lewat jalan tol. Nah, sebagai informasi buat Tribuners juga,
kita secara rutin melakukan sebuah studi membandingkan antara penggunaan jalan tol dengan jalan non tol. Kalau hari ini kita mau dari sini mau ke bandara, lewat jalan tol dan non tol itu bisa berselisih kurang lebih 40 menit. Iya, betul. Bisa berselisih 40 menit. Nah, dengan gambaran itu bisa kita tarik satu benang merah tentu saja bahwa peranan jalan tol begitu vital sebenarnya. Karena kalau tidak ada jalan tol, kita akan bertumpuk di jalan-jalan arteri, menghabiskan waktu yang lama, menghabiskan BBM, dan juga membuat stres gitu. Betul sekali. Dan juga Pak, sebelum adanya yang kita lihat bahwa di Veteran ini sekarang juga jalan sudah lancar begitu, jarang ada kemacetan kecuali ada demonstrasi dan lain sebagainya di Veteran sendiri. Mungkin ada historis yang bisa disampaikan kepada Tribuners seperti apa dulu Veteran ketika belum ada jalan layang di atas dan seperti sekarang, dapat disampaikan? Kalau lihat berita-berita tahun 2017 ke bawah ya. Iya, betul. Kita lihat foto-foto terutama di arsip-arsip media saya kira ya. Itu foto-foto bagaimana kendaraan bertumpuk gitu. Karena di Veteran itu ada 21 lengan simpang gitu. Sepanjang Veteran yang 4 kilo lebih, ada 21 lengan simpang gitu. Nah, simpang-simpang ini karena bertumpuk kendaraan, kalau satu stuck, impact-nya bisa kemana-mana gitu. Nah, dengan sekarang ada jalan layang Petarani, sebagian orang pindah ke atas, dan jangan lupa ketika kita membangun Petarani ini kan kita juga merehabilitasi jalan existing yang ada di bawah. Iya, gitu. betul. Walaupun itu bukan bagian dari jalan tol, tapi sebagai kontribusi kita dalam membangun kota ini, kita juga membenahi jalan Petarani. Sehingga kalau sekarang ini kita lewat di sana, saya kira ya kecuali kalau ada demo atau ada event ya, masih ada kemacetan. Tapi dengan sekarang ada Petarani jalan tol di atas, existing arteri ada di bawah, dan simpang-simpang tadi sudah lebih lapang. Saya kira tidak ada kemacetan lagi. Dan bahkan kalau kita mungkin disadari atau tidak gitu ya, impact-nya ke jalan-jalan yang lain, ke Petran, kemudian ke Desirua, dan sekitarnya gitu, hampir kita tidak dapati kemacetan lagi kecuali ada hal-hal yang spesifik gitu ya. Iya. Baik, dan juga dengan hadirnya jalan layang di ruas jalan Veteran itu, pengendara motor juga bisa agak lebih adem begitu ya Pak ya, pada saat siang hari begitu karena ada jalan layang di atasnya. Dan saya ingin kadang-kadang kalau itu saya baca media sosial, baca komen orang, saya kadang tergelitik juga. Gitu. Karena ada yang bilang, ngapain kita bangun jalan tol? Jalan tol itu hanya untuk orang yang bermobil. Kita yang naik motor dapat impact apa gitu. Padahal kita tidak sadari bahwa kalau semua trek-trek itu bertumpuk-tumpuk ada di jalan arteri gitu, kita yang naik motor juga ikut terdampak gitu. Tapi karena trek-trek tadi pindah ke jalan tol, sebagian besar kendaraan mobil itu pindah ke atas gitu, kita bisa lebih lapang lewat jalan Petarani gitu. Bahkan anak-anak muda ada yang menggunakan kesempatan untuk ngata-ngata gitu. Iya, malam hari di Veteran. Masyarakat gitu. Walaupun itu hal yang negatif, tapi itu sebagai bukti bahwa dengan lancarnya ini ada yang menikmati, ada yang menggunakan kesempatan itu juga. Mungkin lewat forum ini juga saya ingin menghimbau ke Tribuners, ya janganlah arteri itu dijadikan untuk tempat hal yang negatif gitu. Karena kadang-kadang juga di awal-awal kita operasikan itu tidak puas di bawah, untuk viral pindah ke atas gitu, sehingga merepotkan kami sebagai pengelola. Bahkan sekarang pun juga sekali-kali mungkin masih muncul orang-orang yang coba-coba lewat di atas gitu. Untuk sistem keamanannya sendiri Pak seperti apa untuk hal-hal yang di luar dugaan kita begitu ya Pak ya? Kami punya pengamanan berlapis sebenarnya. Kita punya security di gerbang tol, punya patroli dari PJR gitu. Juga disupport dari satuan Opfit Polrestabes, pengamanan objek vital gitu. Ada PJR dari Polda Sulsel gitu. Dan jalan tol ini dilengkapi dengan CCTV gitu. Seperti yang kita lihat tadi bukan hanya di gerbang tol, karena memang tidak bisa kita masukin semua di sana karena servernya juga cukup bisa down. Nah, yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu kita masukin di sana. Tapi di sistem control room kami itu ada ratusan CCTV yang kita monitor di sana gitu. Sehingga ada kejadian apa-apa cepat kita antisipasi gitu.
Iya, baik, dan juga kita kembali membahas sedikit terkait aplikasi Nita tadi Pak. Selain juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan banyak diskon, banyak poin dan lain sebagainya, dan berbagai kemudahan yang didapatkan masyarakat dari aplikasi Nita sendiri. Apakah juga di aplikasi Nita ada kolom untuk mengajukan aduan begitu Pak kepada pengelola? Iya, jadi di situ kita bisa kirim message di aplikasi gitu. Dan selain itu sebenarnya sebagai informasi juga kita ada saluran-saluran yang lain yang untuk bagaimana masyarakat menyampaikan informasi ataupun saran ataupun bahkan komplain ke kami sebagai pengelola jalan tol gitu. Ada bisa lewat media sosial kita, lengkap ada di Instagram, ada di Facebook, ada di X, TikTok. Semua kita ada gitu. Nah, di sana bisa disampaikan saran-saran ataupun informasi yang dibutuhkan gitu. Nah, kami juga ada satu hotline yang langsung terhubung dengan sentral komunikasi kami 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Itu dengan 1.500 147 gitu. Jadi lengkap. Di aplikasi Nita bisa memberikan masukan lewat message di aplikasi itu. Iya, seperti yang tertera di layar begitu ya Pak ya, ini call centernya. Iya, 1.547 ya. Untuk lewat WA itu 0811 444 0404 gitu. Iya. Baik, dan ini juga layanan yang tersedia, ada patroli, derek, kemudian rescue dan juga ambulans. Kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan tol begitu Pak, biasa kan masyarakat jadi panik begitu, tidak tahu harus menghubungi siapa. Kalau mereka misalnya butuh ambulans, bagaimana cara untuk nge-call ambulannya atau seperti apa Pak? Iya itu. Jadi kita punya sentral komunikasi. Iya. Di sana ada dipasang CCTV, kita bisa dimonitor lewat layar yang ada di control room kami gitu. Nah, sehingga begitu ada kejadian misalnya terjadi apa-apa, saya call 1.500 147 akan diterima langsung oleh sentral komunikasi kami dan dikoordinasikan langsung dengan pihak-pihak terkait gitu. Ada PJR, ada ambulans, ada derek, rescue jika dibutuhkan gitu. Oke, baik. Jadi mungkin Tribuners juga dapat mengingat nomornya begitu ya Pak ya, 1.547 begitu ya Pak. 1.500 147. Kalau sudah diingat, kalau terjadi apa-apa tidak diminta-minta, bisa langsung call dan minta bantuan apakah butuh ambulans, rescue dan lain sebagainya. Dan juga Pak untuk masyarakat sendiri yang artinya setiap harinya harus berangkat kerja ataupun berangkat beraktivitas menggunakan ruas tol, apa yang bisa Bapak berikan himbauan kepada masyarakat? Iya, jadi jalan tolnya Makassar tidak sekedar cepat, gitu. Tapi selain cepat itu juga pasti lebih hemat. Ketika kita paham hitung-hitungan teknik transportasi biasa dikaji oleh para ahli gitu ya. Kalau kita berkendara sebenarnya kan ada biaya operasional kendaraan ya. Di sana ada BBM, kemudian oli, suku cadang, biaya susut kendaraan gitu. Kemudian ketika dibandingkan antara kita bayar tol dengan tadi menghabiskan waktu berbeda 40 menit lewat ke bandara misalnya, itu masih jauh lebih untung lewat jalan tol. Belum ketika terjadi hal-hal yang membuat kita stres, di sana ada biaya kesehatan yang muncul. Nah, kadang-kadang kita sebagai masyarakat mungkin agak kurang tidak menelisik lebih jauh sampai ke sana. Tidak melihat efek dominonya sampai di sana begitu ya Pak. Sehingga begitu lihat, ngapain saya lewat jalan tol? Kita harus bayar kalau mau ke bandara, bayar 21.500 gitu. Padahal sebenarnya kalau dihitung semua tadi komponen-komponen itu masih jauh lebih hemat kalau kita lewat jalan tol gitu. Nah, sehingga dari kami pengelola jalan tol menghimbau ke masyarakat, kita gunakan jalan tol ini. Jalan tol ini sudah disiapkan oleh kami bersama-sama dengan pemerintah untuk mendukung perkembangan Kota Makassar, untuk mengakselerasi lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu bisa terjadi kalau kita semua care untuk menggunakan itu. Sehingga kita tidak membebani jalan-jalan arteri. Kadang-kadang saya agak sedih kalau lihat, kemarin sore saya buka Instagram ya, orang mengeluh antrian di Simpang Leimena gitu. Padahal seluruh orang-orang yang bisa mengakses jalan tol terbagi ke sini, itu tidak perlu terjadi di sana gitu. Itu.
Iya, baik. Jadi mungkin bagaimana kita melihat hadirnya tol ini tentunya untuk memudahkan masyarakat, begitu bukan hanya masyarakat juga, perusahaan-perusahaan juga yang artinya ada punya logistik begitu ya Pak ya, diantarkan itu logistiknya bisa lebih cepat sampai, kemudian biaya kos untuk pengantarannya juga bisa lebih dihemat karena lebih cepat sampai, kemudian bensinnya juga lebih irit dan itu tentunya juga berdampak bagi perekonomian kita di Makassar dan sekitarnya begitu Pak. Dan juga terakhir mungkin dapat disampaikan mungkin Pak seperti apa dengan pemerintah Kota Makassar nanti ke depannya untuk bagaimana jalan tol ini bisa lebih membantu lagi pembangunan dan juga perekonomian di Kota Makassar. Ya, kita selalu mensupport pemerintah, baik itu pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat ya. Jadi program-program pemerintah yang beririsan dengan kami sebagai Badan Usaha Jalan Tol, kita akan terus bersama-sama mensupport itu. Ketika ada program-program pemerintah untuk bagaimana melanjutkan pembangunan jalan tol ini, tentu kami menjadi bagian dari pihak yang akan ikut melakukan koordinasi. Jika itu memang memungkinkan, ya tentu kita akan ikut gitu. Tapi seperti saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa ini butuh visibilis tadi gitu. Nah, kemudian kami sebagai pengelola juga sangat berharap adanya kolaborasi yang lebih jauh lagi, terutama terhadap penataan lingkungan gitu. Kalau Mbak ingat beberapa waktu lalu terjadi genangan air di jalan tol yang membuat banyak sekali penerbangan yang terhambat. Itu sebenarnya sederhana akibat karena pengelolaan kawasan yang tidak terkendali gitu. Nah, sehingga ke depan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru sekarang ini, wali kota kita baru, gubernur kita baru gitu ya, ada terobosan-terobosan untuk menata kembali area-area terutama yang masih memungkinkan untuk dibuat lebih baik lagi. Saya coba mengidentifikasi banyak titik, sebenarnya kalau ini dikendalikan dari awal tidak mesti terjadi kemarin yang banjir-banjir itu. Gitu. Ya, apalagi kalau kita lihat di Makassar ini hujan satu hari saja sudah bisa langsung banjir begitu ya Pak ya. Ada sistem drainase yang butuh ditata mungkin dengan ini baik. juga masih banyak yang perlu penataan agar bagaimana arus lalu lintas ini baik itu di jalan tol dan juga di ruas-ruas jalan umum yang bisa dilalui masyarakat juga bisa lebih lancar lagi begitu ya Pak ya. Hadirnya tol bisa lebih lancar dan juga yang di luar jalan tol juga bisa menikmati bagaimana jalan itu tidak selalu macet dan macet, apalagi ada banjir. Baik, terima kasih Pak. Dan satu lagi sebelum itu, himbauan ke Tribuners yang belum menginstall Nita untuk bisa ikut program-program kami, segera install. Tersedia di Play Store dengan App Store. Tinggal diinstal, daftarkan kartunya, pakai bertransaksi, kesempatan untuk menangkan hadiah dan ikut program-program kami baik hari ini maupun ke depan nanti sangat terbuka lebar, dan juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih update terhadap perkembangan jalan tol dan juga di sekitar jalan tol yang ada di Kota Makassar. Iya, baik. Jadi artinya satu aplikasi berbagai keuntungan begitu ya Pak ya, bisa mengakses seperti apa jalan tol, apakah lagi padat atau seperti apa, kemudian juga bisa melihat informasi-informasi yang lebih jelas di sana, ada keuntungan, ada undian, nanti ada hadiah yang didapatkan, berbagai macam keuntungan sudah didapatkan. Jadi teman-teman yang sering mengakses jalan tol boleh silakan untuk diinstal aplikasi Nita dengan berbagai layanan yang memudahkan masyarakat. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Tribun Timur sore ini untuk berbincang terkait tolnya Makassar. Begitu, semoga di Makassar ini dengan hadirnya tolnya Makassar bisa lebih lancar lagi perjalanan masyarakat, bisa membantu masyarakat mengakses berbagai lokasi yang mereka inginkan dengan cepat, dengan mudah, dan tentunya berbagai keuntungan yang sudah disediakan tolnya Makassar hingga hari ini dan kedepannya semoga lebih berkembang lagi. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan program dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.